Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kabar kita semua pasti luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan tentang kebangkitan Yesus. Karena hampir setiap tahun kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan saya kepada kita semua dan menjadi satu perenungan bagi kita semua yang merayakan tentang hari kebangkitan Yesus. Apa artinya kebangkitan Yesus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Apa makna yang rema yang Bapak Ibu rasakan di dalam merayakan hari kebangkitan Yesus? Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, karena hari-hari ini saya melihat orang ribut cuman soal hari. Satu dogmanya mengatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari Sabat. Tetapi yang satu mengatakan Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, iman kita sebetulnya berdiri atas kebenaran atau menurut penafsiran manusia? Karena itu Martin Luther, salah satu tokoh reformator gereja, mengatakan bahwa seharusnya gereja memahami bahwa hanya ada 3 pilar dalam gereja. Apakah saja pilar itu? Yang pertama adalah sola gratia, bahwa kehidupan kita ini hanya anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita binasa. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan diampuni, kita tidak akan diselamatkan. Dan anugerah Tuhan itu kita peroleh hanya melalui sola fide. Apa itu? Iman di dalam Kristus. Dari mana iman itu kita miliki? Yaitu firman Allah atau Alkitab. Pilar ketiga adalah sola scriptura. Segala sesuatu harus kembali kepada Alkitab. Karena itu berhentilah berdebat tentang waktu. Tetapi mari kita lihat tentang makna kebangkitan Yesus di dalam Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Yang dikenal 3 kitab Injil: Matius, Markus, dan Lukas. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah siapa yang menjadi saksi pada hari kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, apa yang menjadi ayat kunci di dalam pembacaan tentang kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga adalah apa pesan Yesus, apa pesan-pesan tentang kebangkitan Yesus. Nah, mari kita melihat firman Tuhan mulai dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, pasal yang paling akhir, ayat 10. Itu bicara tentang siapa yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Sebab agama-agama seberang sangat-sangat mempertanyakan ini. Dan seolah-olah ini satu cerita yang kosong, tidak ada buktinya. Tapi mari kita buktikan siapa yang bohong, siapa yang kosong. Kebenaran adalah kebenaran, tetapi manusia bisa berbohong, manusia bisa ngomong kosong. Saksi
kebangkitan Yesus Kristus di dalam ayat 10. Saya bacakan. Di dalam Matius pasal Matius pasal 28 ayat 2. Ayat 2 dikatakan demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan catat ini baik-baik Bapak Ibu. Catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Ayat 4 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Siapakah penjaga-penjaga ini? Penjaga-penjaga ini yang ditetapkan oleh tentara-tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Tetapi tiba kebangkitan Yesus, penjaga-penjaga ini ketakutan seperti orang mati. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri seorang malaikat dari langit turun menggulingkan batu itu. Kata Injil Matius 28. Dan wanita-wanita dari Galilea yang datang ke kubur Yesus. Ke kubur Yesus pada hari apa? Apakah hari Sabat? Ayat pertama dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi Bapak Ibu kembali bahwa terjadinya pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Apakah benar kebangkitan Yesus pagi-pagi? Kalau kita baca di ayat 4 ini, wanita-wanita Maria Magdalena mereka datang itu sesudah terjadi kebangkitan. Kalau kita melihat membaca ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi, karena itu berhentilah pembenaran akan cara pikir kita seolah-olah oh ini yang paling benar. Lalu apa yang Alkitab catat? Apakah salah dipindahkan harinya? Jelas Yesus mengatakan anak manusia diserahkan dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita hitung mundur, matinya Yesus pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka setiap pertanyaan, maka setiap keraguan tentang kebangkitan Yesus sekarang terbukti. Untuk pertama, yaitu saksi. Bapak Ibu yang dikasihi, terbukti bahwa penjaga-penjaga ini bukan orang dari orang Yahudi, tetapi mereka adalah bangsa lain yang menyaksikan dengan mata kepala mereka di mana Yesus tidak ada lagi di kubur di mana mereka meletakkan. Dia telah bangkit. Malaikat yang datang itu memberitahukan, bukan membangkitkan Yesus, tapi memberitahukan kepada pengunjung-pengunjung kubur Yesus bahwa orang yang kalian jenguk, orang yang kalian cari sudah tidak ada di sini. Di mana dia? Dia sudah bangkit. Malaikat itu meyakinkan. Perintah dari Tuhan beritahukan bahwa Yesus tidak mati, tapi dia sudah bangkit. Makanya dari agama seberang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan.
hanya serupa. Ini bukti, ini saksi. Bukankah saksi di dalam pengadilan itu hanya dua sudah menjadi sah? Ini lebih dari dua yang menyaksikan beberapa wanita dan dua orang penjaga kubur Yesus melihat di mana malaikat turun memberitahukan wanita-wanita itu bahwa Yesus tidak ada lagi di sini. Nah, mari kita lihat di dalam Markus, ya, di dalam Injil Markus 16. Injil Markus 16 tentang saksi kebangkitan Yesus. Pada hari apakah Yesus bangkit? Sekali lagi ayat 16, pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Siapa wanita ini? Di dalam perjalanan mereka memperbincangkan tentang kira-kira siapa yang paling kuat di antara kita ini, yang membantu untuk menggulingkan sebuah batu yang besar yang ditutup di pintu Yesus. Tetapi ketika mereka mendekat kubur Yesus, mereka melihat di mana kubur batu yang besar itu sudah terguling. Haleluya. Sekali lagi, orang-orang yang mengatakan dia mati, dia bangkit pada hari Sabat. Kembali ayat ini firman Tuhan meyakinkan hari Minggu, hari pertama Yesus dibangkitkan. Karena itu Bapak Ibu, jangan persoalkan soal waktu. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Itu artinya bahwa hari apapun Yesus tetap sama dan kuasanya tidak berubah. Saudara mau pada hari Jumat, mau ibadah hari Minggu, mau ibadah hari Sabtu, tidak akan mengubah kuasanya, tidak akan mengurangi hadiratnya. Dia Tuhan yang sama, kuasa yang sama akan bekerja di hari apapun. Itu artinya bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Jadi itu sangat-sangat terbukti bahwa saksi-saksi itu ada dan mereka yang menyaksikan di mana Yesus bangkit. Nah, kita melihat saksi di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayat 10. 23 ayat 10. Demikian kata firman Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena. Maaf, pasal 24 ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Wow, wanita ini lebih dari satu. Mereka yang menyaksikan di mana Yesus yang dibaringkan di dalam kubur itu, sekarang dia tidak ada lagi. Apakah Injil adalah satu omongan yang kosong? Apakah Injil adalah Injil yang palsu? Sehingga Injil ini hanya sebuah cerita belaka. Tapi ini sejarah orang menyaksikan
orang-orang di luar dari bangsa Israel menyaksikan di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pesan kedua dari kebangkitan Yesus Kristus adalah apa yang menjadi ayat kunci. Di dalam Matius pasal 28 ayat 6, ini yang menjadi ayat kunci. Saya bacakan kepada kita semua ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Apa yang saya katakan tadi, bahwa yang membangkitkan Yesus bukan malaikat, tetapi Yesus adalah Allah yang mampu bangkit dari kematian. Kalau Dia Allah, maka kematian tidak menguasai Yesus. Tapi mengapa Yesus harus mati? Itulah cara satu-satunya penebusan manusia yang jatuh di dalam dosa dan harus menjadi tebusan nyawanya, supaya yang mati dapat dibangkitkan oleh nyawa dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ayat kunci, malaikat berkata, pribadi yang kalian cari, yaitu Yesus, tidak lagi ada di sini. Waktu itu wanita-wanita mungkin ragu dan mengatakan, kami ingin melihat, kami tidak hanya mendengar apa yang kamu katakan. Malaikat ini mengajak mereka, mari lihat. Mereka melihat sendiri. Tidak ada pintu alternatif untuk Yesus bisa kabur. Ini dalam gua, dan batu yang sangat besar digulingkan, ditutup. Tetapi mereka menemukan bahwa Yesus tidak ada lagi di situ, karena Dia sudah bangkit. Haleluya. Masihkah saudara ragu akan kuasa kebangkitan? Apa yang saudara rasakan tentang kuasa kebangkitan? Saya merasakan bahwa pada waktu Yesus bangkit, setiap orang yang percaya, Dia tidak ada lagi dikubur, tapi Dia ada dalam hidup kita. Dia ada di hati kita. Dia ada dalam segala aspek kehidupan kita. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Dia tidak ada lagi dikubur, tapi Dia telah bangkit dan Ia menguasai dan berkuasa atas hidup kita. Mari kita lihat yang menjadi ayat kunci di dalam Markus pasal 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Matius, Markus sama. Malaikat ini berkata hal yang sama kepada wanita-wanita yang menjenguk kubur Yesus, bahwa pribadi Yesus yang kalian cari, Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini lagi. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Ayat kuncinya ini, sekali lagi saya tekankan, bahwa Yesus adalah Allah, maka Dia tidak dapat dikuasai oleh kematian. Jadi kalau Yesus mati untuk menjadi tebusan manusia, maka Yesus juga sanggup bangkit dari kematian. Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia pencipta. Haleluya. Mari kita lihat ayat kunci di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 23 ayat 5 dan 6. Maaf, 24 ayat 3 dan 6 dikatakan, dan 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang kukatakan
apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Haleluya. Seperti apa yang saya katakan, dikatakan Yesus, dia yang hidup, telah bangkit, dan dia tidak ada di sini. Dia ada di mana? Dia ada di hidup kita. Dia ada di hati kita. Bagi yang percaya, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Masihkah saudara ragu akan kuasa kebangkitan? Masihkah saudara bertanya tentang kuasa kebangkitan? Hei, dengarkan baik. Dia Tuhan. Dia Allah 100%. Dia datang ke dunia hanya satu tujuan, supaya saya dan saudara yang harus dihukum, harus dibebaskan dari setiap hukuman yang kekal. Karena itu satu-satunya cara Yesus harus menjadi tebusan. Karena dialah yang sempurna, dialah yang tidak berdosa, dia yang menebus kita, dialah yang mengeluarkan kita dari pasar dosa. Yang terakhir adalah makna tentang kebangkitan Yesus adalah apa pesan-pesan yang Bapak Ibu dapatkan dari setiap perayaan kebangkitan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Matius 28 ayat 8. Demikian kata firman Tuhan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ada dua pesan tentang hari kebangkitan di dalam Injil Matius ini. Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Kedua, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami hari ini, tetaplah bersukacita. Biarlah sukacita yang sudah memenuhi hidup kita melalui Roh-Nya tidak akan membuat kita tidak bersukacita karena pergumulan, karena persoalan yang kita hadapi. Tetapi sukacita akan terus selalu memenuhi hidup kita dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita melihat pesan Tuhan, pesan dari kebangkitan Yesus di dalam Markus pasal 16 ayat 8. Demikian kata firman Tuhan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan derasat menimpa mereka, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Pesan tentang kebangkitan Yesus di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 8 adalah, mari beritakanlah Injil. Keselamatan adalah berita yang kudus, bukan berita yang kosong, bukan berita yang tidak sempurna, yang tidak valid. Tapi ini adalah berita kekal, berita yang kudus kepada setiap makhluk, kepada setiap orang-orang di bumi ini, bahwa percayalah bahwa Yesuslah Allah dan dialah juru selamat umat manusia yang berdosa. Karena itu, jangan pernah berharap kepada hamba-hamba Tuhan bahwa ini adalah tugasnya. Tetapi pemberitaan Injil, saudara tidak bertitel, tidak berjabatan, tidak punya uang, tetap ini adalah tugas kita, orang-orang percaya bersama. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat pesan terakhir di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas
Pasal 24 ayat 7 dan 8, demikian kata firman Tuhan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pesan yang terakhir adalah ingatlah akan ajaran Yesus. Ingatlah akan setiap ajaran-ajaran Yesus. Ingatlah akan kebenaran Yesus. Karena hanya kebenaranlah membawa kita kepada keselamatan. Karena hanya kebenaranlah akan membawa kita hidup di dalam kebijaksanaan. Hanya kebenaranlah membawa kita hidup dan cinta akan firman dan hadiratnya. Haleluya, haleluya. Karena itu sekali lagi, siapapun saudara yang meragukan tentang kebangkitan Yesus, hari ini bertobat dan percayalah. Buka hatimu dan terima Dia bahwa sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi saudara. Bapak Ibu yang mau didoakan, yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat menghubungi nomor kami di bawah ini yang tertera ini, hanya melalui WA, tidak melalui telepon. Nanti setiap kami tim akan mendoakan, melayani Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengalami tentang kuasa kebangkitan ini. Sekali lagi saya mengajak saudara-saudara, bertobatlah dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya akhiri, saya juga mengajak Bapak Ibu terus dukung pelayanan ini. Di dalam channel ini tertera nomor rekening, saudara dapat menyalurkan berkat-berkat saudara untuk dapat memberkati supaya channel ini tetap terus eksis di YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman saudara, kepada rekan-rekan saudara, dan berikan komentar serta tekan tombol notifikasi supaya pesan-pesan yang saya bagikan setiap hari tidak akan saudara lewatkan. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.